Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari proyek kita yang sebelumnya, yaitu membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan Microsoft Visual Studio. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membuat beberapa form, yaitu form login, form menu utama, form data alternatif, dan form penilaian. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat fungsi coding untuk button tambah. Jadi saya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat coding untuk simpan, ubah, hapus, refresh, dan keluar. Jadi karena coding ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, tidak saya bahas lagi di pertemuan ini. Jadi untuk studi kasus kita yang pertama, kita membuat sistem pendukung keputusan dengan metode Wexam Model atau WSM dengan studi kasus SPK pemilihan calon istri atau sistem pendukung keputusan pemilihan calon. Ya, adapun beberapa tahapan metode WSM sudah saya buat di sini sebelumnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi inilah gambaran tahapan yang nanti akan kalian buat jika kalian menggunakan sistem pendukung keputusan di skripsi kalian nanti. Jadi harus dibuat dulu di Excel. Ya. Tahapan yang pertama di metode WSM ini, kita harus menentukan kriteria dan bobot kriteria. Jadi di sini kita menggunakan 5 kriteria dan ada penilaian bobot masing-masing kriteria. Jadi untuk menentukan bobot penilaian ini ada metodologinya yang nanti akan kalian pelajari di semester akhir. Jadi dari keseluruhan bobotnya berjumlah 1 atau 100%, itu yang harus. Yang selanjutnya di sini kita mempunyai 5 kriteria. Kriteria pertama keturunannya, kedua cantiknya, ketiga hartanya, keempat agamanya, kelima IPK-nya. Ya, ini saya buat aja sebagai contoh. Jadi tahapan selanjutnya yaitu penentuan bobot penilaian setiap alternatif berdasarkan 5 bilangan Fuzzy. Jadi ini metode dasar yang ada di metode WSM. Selanjutnya bilangan Fuzzy tersebut saya konversikan ke bilangan crisp seperti berikut ini. Jadi ini saya konversi. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang metodenya, jadi saya akan bahas tentang penerapannya aja. Untuk pembahasan yang dalam metodenya nanti akan kalian pelajari itu di semester akhir. Selanjutnya di tahapan ketiga, penilaian setiap alternatif. Jadi di sini ada studi kasus. Diketahui Bambang memiliki 3 orang calon istri dan dia ingin mencari calon istri terbaik dengan menggunakan sistem pendukung keputusan metode WSM. Jadi kode di sini maksudnya untuk mempermudah penulisan aja. Di sini ada nama masing-masing alternatifnya. Jadi ini alternatif dan ini kriteria. Jangan terbalik. Selanjutnya ini adalah 5 kriteria penilaian. Ini penilaian kriteria berdasarkan range bilangan Fuzzy yang ada di sini. Jadi saya contohkan nama alternatif pertama KKI, dilihat berdasarkan keturunannya, penilaiannya rendah, dari cantiknya sangat rendah, hartanya rendah, agamanya rendah, IPK-nya rendah. Seperti itu. Jadi selanjutnya berdasarkan nilai ini kita konversi. Kan kalau penilaian rendah sangat rendah ini tidak bisa dilakukan akumulasi secara matematika, jadi harus kita konversi ke dalam nilai yang bisa kita lakukan proses matematika. Jadi kita konversi ke dalam nilainya maka didapatkanlah nilai seperti ini.
rendah termasuk ke dalam nilai mana di sini. Di sini rendah, kita lihat di tabel ini. Rendah 0,25 kita masukkan ke sini. Begitu seterusnya. Dari nilai yang telah dikonversi didapatkan matriks sebagai berikut ini. Nilai matriks ini sama dengan nilai ini. Oke. X itu nama matriks alternatif, W itu nama untuk bobot kriteria, W itu weight, bobot. Jadi ini bobot di setiap alternatifnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan XI dikali WI. Jadi nilai XI dikali W, X dikali W, X dikali W, X dikali W, X dikali W. Inilah hasilnya. Selanjutnya setelah didapatkan nilai X dikali W tadi ditotalkan, maka inilah hasilnya. Setelah didapatkan nilai totalan dari seluruh alternatif, maka dilakukan perankingan. Disinilah dapat nilai ranking dari setiap alternatif tersebut. Jadi di sini diketahui calon istri si Bambang tadi, si Nadira Afifah, yang mendapatkan nilai tertinggi. Oke, itu contoh studi kasusnya. Jadi kita akan melakukan pengimplementasian metode ini ke dalam Microsoft Visual Studio-nya. Oke, jadi di ini form yang udah kita buat sebelumnya. Karena di sini metodenya kita akan melakukan konversi dengan penilaian bilangan fuzzy, maka di sini saya akan menggunakan combo box. Caranya seperti ini. Text boxnya akan saya geser dahulu. Saya akan ambil combo box. Saya pilih combo box task, saya edit item, saya masukkan nilai ini. Oke, jadi penilaiannya langsung sangat rendah, cukup tinggi, sangat tinggi. Jadi nanti setiap di sini akan melakukan penilaian, kita tinggal memilih nilai-nilai dari combo box ini. Selanjutnya saya kopikan aja sini. Oke. Selanjutnya saya beri penamaan untuk masing-masing combo boxnya. Jadi di sini saya buat CMB underscore K1, CMB underscore K2, CMB underscore K3, CMB underscore K4, CMB underscore K5. Oke, untuk nama masing-masing kriteria ini kita ganti aja ya turunannya. Teks ini dia keturunannya, cantiknya, hartanya, agamanya, IPK. Oke. Jadi jika nanti diklik combo box ini, misalnya nilai dipilihnya di kriteria keturunannya sangat rendah, maka di sini yang nilai yang akan keluar di text box ini adalah 0, seperti itu. Jadi di sini kita buat kasih sebuah button untuk memproses dari penilaian ini. Di buttonnya saya
buat di sini. Nama buttonnya proses. Di sini kita buat namanya btn proses. Oke, saya kasih warna merah biar nampak. Fontnya saya besarkan juga. Oke, jadi nanti setiap kita memilih penilaian di sini, kita klik button proses, maka nilainya akan tampil di sini. Oke, jadi kita buat codingnya terlebih dahulu di sini. Codingnya untuk di button proses kita ambil aja nilainya dari sini supaya nggak salah. If cmb underscore k1.text sama dengan sangat rendah, then maka nilainya adalah txt k1.text sama dengan 0. Else if cmb k1.text sama dengan rendah, then txt k1.text sama dengan 0,25. ya, selanjutnya tinggal dikopikan aja. Cukup tinggi, sangat tinggi, jadi tinggal kita masukkan nilai cukup, nilainya 0,5, tinggi, nilainya 0,75, sangat tinggi, nilainya 1. Ya, itu untuk K1. Untuk K2, K3 sampai K5 seperti itu juga. Jadi di sini saya beri penamaan ya. Coding K1, coding K2. Mari kita pastikan aja ini diganti K2. K2, 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 K2.
Oke, jadi setelah tadi saya cek lagi, ini codingnya ada yang salah. Ini kayak ada tanda kurung di sini. Jadi setiap karakter itu sangat berpengaruh, bisa aja codingnya nanti nggak jalan. Jadi di sini mau saya replace saja, saya blok, saya pijit Ctrl H. Di sini saya hapus tanda kurungnya, jadi seperti ini semua. Jadi otomatis yang tulisan seperti ini akan diganti semua. Jadi saya replace, ya 5 karakter yang seperti ini terganti. Jadi untuk sangat tinggi di sini juga saya gitu kan, sangat tinggi, saya Ctrl H, saya hapus, replace, jadi terganti semua. Oke, coba dijalankan aplikasinya. Admin. Ya, di sini pilih ini salah ya. Nanti bisa kita buat teks display yang lain. Di sini kode penilaiannya otomatis bertambah, nicknya otomatis ngeload. Kita pilih aja. Proses, langsung dia akan nampil penilaiannya seperti ini. Jadi jika kita simpan, dia akan masuk ke datanya, dan nanti tinggal kita lakukan proses untuk perhitungan. Tadi kan 2 tahap ini sudah kita selesaikan, selanjutnya tinggal tahap yang ketiga ini, tahap perhitungan ini sama rankingan. Jadi 2 tahap lagi yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja pembahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum